Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali di sini di NPD Numpang Podcast di sini. Tempat kita berbagi cerita dan diskusi di sini. Diki Bowo. Oke. Enggak ada bener ya. By the way, Apa itu? podcast kita sebelumnya kan terkait hukuman koruptor, kayaknya di Yang ini ya, yang Harvey Muiz ya. Yes. Iya. Kenapa itu terkait tuh? Kayaknya. Kemarin kita sempat bahas ya di video berikutnya. Betul. Video sebelumnya. Gue tadi ngomong apa ya? Di video berikutnya. Sebelumnya maksudnya Pak Presiden mungkin dalam suatu acara sounding lah, sepil gitu loh, kalau bisa naik banding lah dengan aparat penhukum terkait. Acara apa dulu nih? Acara apa? Acara sunatan lagi jangan-jangan. Kalau Prabowo sunatan siapa yang disunat ya? Udah pada gede anak-anaknya. Bukan lagi kalau misalnya beliau yang ngadain, gue yakin seluruh Indonesia datang, ya kan? Presiden, ya iya. Kan? Yang Bobby kali disunat ya? Kucingnya? Bisa jadi. Iya, kenapa? Jadi bakalan ada planningnya banding lah. Banding tuh artinya di sidang ulang atau gimana? Nah itu yang gue juga ngerti, mungkin dibanding penyesuaian masa hukumnya segini gitu loh awamnya, atau nanti peninjauan kembali, atau kita nggak tahu sih istilah pahamnya, tapi bakalan ada banding gitu loh. Gue bersyukur kalau memang ada berita itu, tapi mudah-mudahan bukan cuma sekedar nambah jadi 7 tahun. Jadi berapa? Dari 6,5 jadi 7 tahun, cuma nambah setengah tahun. Ya, gue ya mudah-mudahan sih lebih seadil-adilnya lah, lebih fair lagi lah, dan gue yakin itu pasti bisa terjadi. Ngomongin bandingin anak sekarang sama anak dulu, dari segi permainan gimana? Lu dulu waktu kecil main ini apa? Zaman gue kecil, dulu kecil ya kagak ada yang namanya ini kan, soalnya kan gadget kan, zaman kita kecil, kita tuh maksudnya gua malu ya. Iya, enggak sih lu aja. Gak usah sok muda lu. Lu apa gue tuan lu. Nih kalau di gua dulu ya, main bite. Bite tuh yang dilempar gini terus lompat cik gitu kan. Terus ada yang model kapal, ada yang model salib. Loh, kan modelnya bukan cuma satu. Banyak. Ada yang gunung, kalau nggak salah ya, gua aja. Terus kita main ini, terus main bola gebok. Tapi kalau bite nih ya, kalau gue juga dulu main pakai yang model yang katanya itu model apa yang katanya 1, 2, 1 kaki dulu sampai 3, 4, 5, terus 6, 1 kaki lagi, balik arah 7, 8. Nah, itu model apa tuh? Itu gunung tau gue. Oh, itu gunung apa gitu loh. Ya pokoknya yang di ujungnya ada segitiga tuh, ya kan, di ujungnya. Segitiga apa bundar gitu. Oh, bunder kan? Bunder bukan bunderan kan, guys. Setengah bunderan gitu. Jadi kita harus balik gini nanti itu gantian. Nah, ribetnya yang main itu nyari bijinya itu loh. Nah itu kan asal nemu dulu. Nah karena itu dia. Ada mau genteng, bekas asbes, ya kan. Asal jangan bekas gabes aja, kagak bakalan lempar. Apa styrofoam? Dulu kan gak ada omongannya. Ngambang Pak diginiin. Jadi seru angin. Itu satu. Bola gebok lu udah pernah belum? Kalau bola gebok tuh, itu tuh permainan bahaya tapi mengasihkan sih sebenarnya. Momok tuh kalau gua tuh. Jadi kita seneng aja kalau teman kita tuh kena gebok gitu namanya. Kita pukul pakai bola kasti. Bola kasti lu tau nggak? Maksudnya tuh bola tenis lapang, sorry. Bola sebenarnya tenis lapang, cuman kita waktu itu nyebutnya bola kasti. Bola kasti. Iya. Dilempar, kena badan, kena apa, dimasukin ke comberan dulu, pelumpur pada ini. Kalau gitu, bro. Kalau gue kagak sengaja, tidak dengan sengaja dimasukin comberan. Cuman kan namanya lempar nggak kena, pasti masuk comberan kok dulu. Nah itu kan bodo amat ya kan. Nyokap ngomel itu kayak gitu. Buset, ini anak keluar masuk dekil, bau. Itu zaman dulu tuh. Bola gebok tuh. Terus main apa lagi? Jatuhnya ekstrim tuh ya. Gua ekstrim. Lari-lari ngelemparin gebokan. Sampai ke jalan raya dulu tuh kalau diinget-inget. Tuh kalau gue ngeliat sekarang nih, kalau gue sebagai orang tua nih, orang dewasa ya. Ngeliat anak kecil lari kayak gitu. Woi, buset dari jalan raya gitu. Mungkin kayak gitu kayak sekarang ya. Ya kalau dulu kan yang punya motor baru dikit, bro. Iya, punya motor mobil baru dikit, benar-benar. Bisa kehitung. Kalau sekarang, ya mohon maaf ya, dalam satu kondisi sih bagus. Satu rumah sekarang mungkin minimal ada 1 atau 2 motor punya. Iya, benar. Karena kemudahan buat mendapatkan motor itu lah. Iya, DP-nya gopek juga dapat. Dulu nggak bisa kayak gitu. Dulu harus cash. Wih,
Berarti beneran literally orang kaya tuh grupnya. Sebenarnya gitu. Jadi memang ya kalau dulu positifnya anti riba lah kalau dari sekarang kan. Benar, ya kan benar, terkait kayak gitu. Kalau sekarang kan kreditnya balik ke masing-masing sih. Balik gitu masing-masing, ya. Kayak jadi benar. gitu. Gue juga nggak bisa Ngejudge atau yang gimana zaman ya. sekarang itu benar atau itu ya karena gue bukan ahlinya juga. Tapi kalau menurut gue sih berdasarkan kebutuhan. Betul, karena sekarang butuh banget sih. Yes. Jadi kalau misalnya kita naik angkutan umum, budget yang kita keluarkan lebih dari itu. Benar. Korelasinya adalah setiap bulan yang kita keluarkan itu hampir sama kalau kita punya kendaraan juga dengan jangka waktu sekian. Itu dari cost, belum lagi Iya, waktu. Lebih efisien naik motor kendaraan sendiri. Betul, dari safety juga. Safety, benar. Gitu kan. Jadi memang banyak faktor positifnya, walaupun memang dengan jalan yang mohon maaf kalau kata sebagian orang itu riba. Sebagian atau tapi kan memang kita dilihat dari segi positif dan negatifnya. Tapi bagi gua sih ngeliat positifnya lebih banyak gitu. Itu sih itu doang. Oh ya, kalau dulu memang kan punya barang kendaraan itu khususnya roda 2 itu wih. Iya, dulu mah Pak, nih ditambahin kan nggak ada gadget Pak. Wah nggak ada. Kalau nggak ada gadget naik motor nih, udah fix tuh Pak, minimal nyobain ngetrek. Minimal nyobain ngetrek. Ya kan? Lu nggak main tapi nonton minimal dah. Betul. Kalau zaman dulu, coba bapak-bapak ya, yang seumuran sama kita. Terus pasti ada ngalamin deh. Itu dari segi kendaraan. Yang kedua, elektronik TV. Lu TV doang, dulu elektronik ada apa lagi? Enggak, maksudnya jarang juga dulu orang yang punya TV kan. Dah, numpang nonton. Numpang nonton itu sebenarnya udah kita bahas di episode sebelumnya sih. Iya benar ya, cuma ini penegasan lah. lagi lebih karena related kan sama apa sih yang dulu yang kita lakukan waktu zamannya gua nih yang masih muda kan. Lu aja ya, gue sih masih muda sekarang. Nah kan gua ngomong masih muda. Bukan tua si bego. Jadi dulu oke deh, kita pengen takut ditonjok guys. Dulu jadi gini nih. Sekarang ini udah lebih bersyukur lah. Iya. Entertainment itu gampang banget diakses. Banyak banget pilihan, gampang dan banyak pilihan. Dulu kalau mau nonton harus ke orang kaya dulu. Benar. Harus ngikutin jamnya dia mau nonton apakah. Kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Pokoknya lagi ya udah nonton. Ya udah tonton itu. Dan kita nggak ada ngeluh, nggak ada apa. Ya udah orang hiburan apa. Ganti dong apa ya? Lu numpang, mau ganti. Satu lagi, lu pernah nonton Layar Tancap gak? Nonton nggak ada. Itu hiburan juga bro. Jalanan di blok, pokoknya jalanan umum di blok buat pasang layar tancap. Biasanya dono kalau gua. Bokir kalau gua. Bokir ya? Almarhum Bokir, almarhum Susana. Kocak bro. Iya masih kocak dulu. Dan itu hiburan luar biasa. Mengasihkan sih dulu itu hiburan luar biasa lah. Nggak eksklusif Pak buat kita. Eksklusif banget. Jadi benar-benar hiburan. Makanya kalau zaman sekarang, udah luar biasa lah. Jadi mantep. Gampang banget buat nyari entertain. Gampang pilihannya. Ada lo mau nonton film. Bersyukur banget. Netflix. Sebelum dia berangkat Netflix dah, kayaknya setiap masing-masing rumah udah ada TV. Smart TV sekarang. Betul. Terus sebenarnya positifnya adalah jalan kriminal terkait asusila. Bener gak? Bener banget lagi. Bener gak? Bener itu. Gue tapi sering baca berita itu. Gue belum pernah nyobain. Jadi maksudnya nyobain apa? Jangan dong lu goblok. Jangan ya guys. Jangan. Itu saya bercanda dong. Tidak mungkin saya melakukan itu. Maksudnya, karena kan pengetahuan atau misalnya fasilitas untuk mengetahui itu kan nggak ada waktu itu. Zaman dulu ya, benar-benar. Bener nggak? Mengetahui maksudnya? Maksudnya untuk akses ke situs-situs modern kayak begitu, film-film yang adegannya, mohon maaf, yang notabene tidak boleh dipertontonkan lah. Iya. Makanya adegan dulu, dewasa. Betul. Kejahatan asusila dulu mungkin agak lebih banyak. Kecil dong, karena buat pelajaran edukasinya seperti itu nggak ada. Kemungkinannya dua, kalau menurut gua. Nggak terekspos. Betul. Karena nggak ada berita. Iya. Sekarang itu mungkin kesannya banyak banget karena terekspos gitu. Semua orang bisa upload ke sosmed, di TikTok lang, dia nge-spill, gak pernah diginiin. Jadi gitu. Apalagi di Twitter. Setuju, apalagi yang terkait si Agus Buntung. Agus Buntung, gila. Gue salut sama dia. Bisa ya? Iya. Korbannya banyak bro, 15. Dan mungkin ya kalau analisa gue itu dia berbuat seperti itu kan karena mungkin ada edukasi seperti itu lewat karena aksesnya gampang. Iya. Maksudnya mungkin bisa ngelakuin asusila karena gue ngeliat ini nih gini. Jadi tercetus atau terinspirasi gue bisa melakukan ini dengan kayak begini. Gitu. Ya tapi bener sih mungkin dulu ada tapi nggak terekspos karena kemudahan kita akses internet sama
berita sosial media. Karena kalau dulu kan berita itu bisa konsumsi kita kalau nggak dari TV, koran, majalah, udah itu doang aja. Iya, Iya kan? koran lah paling. Koran dulu pos kota, bro. Sekarang udah nggak ada. nggak ada. Ada nggak sih masih? Gue nggak berani bilang ada, cuman minimal tukang koran kita udah nggak pernah lihat lagi. Dulu ada namanya pos kota itu, wih luar biasa. Luar biasanya apa? Hits lah gitu ya. Oh iya, Ya, emang kan, beritanya ya gue cuma lihat gitulah. Gue cuma lihat di Rubik komiknya doang Ada gua. yang satu komik, terus ada kolom namanya nah ini dia. Nah, itu. Itu yang juga salah satu Itu pembangkit lah. itu stensil versi bersahabat. Pembangkit lah ya kan, pembangkit hasrat. Gue nggak pernah baca, tapi emang judulnya Iya, itu kocak tapi. memancing aja gitu. Memancing, jadi kocak gitu. Pernah ya. difilmin di La TV. Emang pernah? Pernah dijadiin apa namanya? Oh, itu yang tayangnya jam 12 malam ya. Betul di La TV pokoknya. Nah, ini dia diperankan sama artis-artis yang kayaknya nggak pernah lo tahu sekarang juga. Emang bapak-bapak nggak jelas sih. Tapi memang unsurnya ya komedi sih. Komedi tapi nyerempet Gitu. Nyerempet kemana, Pak? Ya pokoknya ke situ dah. Gak mau ngejelasin dia kagak mau nyemplung dia ke jurang dia. Karena gue bukan pelaku ya kan. Lah, emang Penikmat. Dua-duanya nggak bener sebenarnya. Memang penikmat dengan jalur yang sah lah. Iya. Gitu loh ya. Jalur Itu kan yang sah. Jalur yang sudah ini lolos sensor. Ya kan. Karena kalau sekarang kan buset Pak yang kayak gitu-gituan lo sesuatu bukan jadi hal yang tabu atau lah, maksudnya lo anggaplah gue cewek nih ya, gue ngerasa punya body bagus, ya gue bisa ngepost aja di sosmed kayak begitu dengan gampangnya, dengan gampangnya tanpa sensorship ya. Karena sensor dan tidak sensor itu keputusan gue aja, mau gue tutupin apa enggak gitu kan, hak gue gitu. Nah ya. iya, Kalau dulu norma-norma yang kayak gitu masih dijaga. Nah kalau sekarang palingan kalau misalkan akhirnya misalkan di take down atau akhirnya ada sensor dari gua misalkan tadi gitu, itu cuma karena sudah dihujat aja. Kalau belum dihujat tuh terus-terusan itu. Ya itu sih nggak patut dicontoh lah ya, karena Indonesia itu terkenal karena nilai budaya luhurnya yang luar biasa. Betul. Sopan santun, beradab gitu. Betul. Dan itu memang kita harus lestariin ya. Untuk mungkin kaum muda gitu ya, tolong itu diperhatikan juga biar kita masuk Indonesia tuh punya pride-nya. Wes, Indonesia ini nggak bisa dimain-mainin nih. Nah, yang bikin Indonesia tetap Indonesia karena budayanya yang terjaga. Yes. Salah satunya itu tadi tuh. Gitu, bener nggak? Jadi dulu, wah gila, nggak boleh tuh namanya anak cewek sekarang yang modelnya sekarang gitulah. Ya, gitu. Dulu pakai rok pendek aja. Wih, risih Pak, yang pakai rok pendeknya malah risih. Kalau sekarang buset dah, ke mall sono dah. Kita lah pokoknya sebagai yang orang zaman dulu ya. Kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu, wih, mantap nih, gratis. Dia ya, gua nggak mah, dia doang mah. Ya gitu. Gue tarik lagi omongan tadi. Jadi memang ya, sih bener. Jadi ya patut disadari juga sih, kita nyadarin bahwasanya seiring perkembangannya jalan, perkembangan pemikiran. Iya. Perkembangan untuk inisiatifnya itu juga ini. Cuman kalau misalnya kita dibentengin sama norma-norma agama, adab, mungkin hal-hal yang kayak gini. Kadang-kadang gini juga sih, kejahatan asusila itu kan sebenarnya karena ada kesempatan. Lagi kayak kemarin juga tuh, karena ada kesempatan. Bener nggak? Kenapa nggak ada dana umum? Lah, ya monopoli itu. Gue beli hotel di Afrika ya. Gue keliling dulu ya, masuk penjara dapat apa? Dapat kesempatan bisa beli kemana aja. Iya. Keren tuh monopoli ya kan. So, ada kesempatan sama dana umum. Itu juga mainan kita zaman kecil ya. Zaman kecil bro. Itu mainan kalau gue dulu mainnya pas bulan puasa. Sama. Karena game board paling bersahabat pada zaman itu ya monopoli, karena dijual di abang kelenengan juga, semua orang bisa beli. Dan itu permainan yang mengasihkan lah. Sama killing time-nya banyak banget karena main gitu sekitar 2 atau 3 jam. Itu kalau banyak perdebatan kayaknya lama banget nih main. Gue kayaknya gak selama itu. Karena kan kena itu mulu, gue kecebur mulu ya kan, kecebur lagi. Gue beli ini. Lu kagak main ini ya? Maksudnya kagak main politiknya? Kagak. Maksudnya kan ada yang kayak misalkan lu jangan beli ini ya, nanti gue pengen beli gini. Ntar lu gue kasih gini deh, ntar beli gini. Lu jangan lu tuh gue tekin. Pantesan 2 jam. Pantesan 2 jam udah main politiknya. Gue tekin nih, lu jangan beli yang Asia nih. Eropa lu beli aja. Iya, ngelengkapin komplek ya. Bener, biar bisa beli rumah terus ke hotel. Gitu kan bos dendam lu. Biarin lu gue kena di sini, ntar lu kena di bagian gue lu. Ada.
kocak bro. Sampai duit di bank habis. Habis ya kan, tapi itu sekedar permainan. Nggak ada no hard feeling, nggak Iya. ada ini. Kadang-kadang kan sekarang segala sesuatunya yang misalnya menyudutkan apa-apa, jadi ada orang yang wah lu mah orangnya mainnya kayak gitu-gitu jadi no hard feeling. Kalau dulu nggak ada bro. Dulu nggak ada dulu. Ya Udah, tahu itu just permainan aja. Udah, permainan Tadi aja. kepotong tadi kan karena ada kesempatan tuh. Kenapa nggak ada dana umum gitu ya? Iya, enggak, iya ke situ lagi. Oh, gitu. Lo kan tadi ngebahas kan tadi kan kejahatan karena ada kesempatan. Ya, Lupa lo ya mau kemana ya karena kesempatan itu. Maksudnya gini, kalau sekarang kan karena kita juga nggak bisa jaga diri, ya kan, khususnya wanita lah ya, kaum hawa lah ya, tiba-tiba dia nggak sadar, pakaian gue ini mengundang kesempatan orang untuk melakukan hal yang negatif. Gitu loh. Tapi jadi, ada ini Pak, zaman sekarang itu kan rame berkembang lah paham feminisme. Wow, jadi yang laki jadi feminim juga? Kagak, bukan gitu. Maksudnya kaum pelangi dong. Ya kalau itu beda lagi. Beda lagi. Kalau feminisme itu jadinya yang gue tahu goals utamanya adalah kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi kalau laki-laki bisa ngelakuin ini, harusnya kenapa perempuan nggak bisa? Harusnya perempuan juga bisa mendapatkan hak yang sama gitu. Cuman menyangkut tadi tuh yang katanya kalau pakaian bisa mengundang gitu. Nah orang-orang kaum feminisme itu kenapa lo ngatur apa yang gue pakai, lo aja atur apa yang di atas kepala lo. Ya itu ada benernya gitu. Juga sih. Ya ada benernya. Kita nggak bisa ngontrol pemikiran orang bro. That's the point, gitu loh maksudnya. Ya gimana ya? Kita nggak bisa ngatur pemikiran orang karena adanya di sini, bukannya kasat mata. Nah gitu loh, maksudnya kalau lo udah kayak gitu, ya dia nggak salah juga punya pemikiran itu. Iya nggak salah, tapi ya hati-hati ya, gitu. Hati-hati. Maksudnya orang yang misalnya ya lu harus ngatur pemikiran, ya bener. Iya bener. Cuman kalau lo misalkan lo ke ruang publik, ya kan, ke ruang publik dengan pakaian seperti itu, ya mohon pahami lah Indonesia ini kan masih tanda kutip SDM rendah nih, lagian SDM rendah nih gitu, nggak semuanya sepinter lu nih gitu kan, nggak semuanya sepinter teman-teman lu gitu. Iya, jadi ya wise lah dalam ya berpikir, wise dalam berpenampilan. Hati-hati aja. Kita sih nggak ngelarang, cuman mungkin momennya gue harusnya pas kesini gue pakainya yang ini deh, kecuali kalau misalnya lu di acara party atau apa ya. Itu kan udah jelas tuh tempatnya ya. Yes. Kayak gitu juga ya. Nah, itu gara-garanya ya akhirnya banyak kejahatan asusila kayak gitu karena ada kesempatan yang ada. Kok tahu tuh? Baca berita bro. Oh kirain lo di tengah-tengah itu. Lah gue kan bukan pelaku, penikmat. Lo nggak, gue pengen lurusin deh, maksudnya penikmat di sini yang melakukan temen lo yang liatin gitu. Kalau ada kesempatan sih boleh juga. Cuman kan nggak mungkin juga. Teman-teman gue punya adab yang luar biasa lah. Dia nggak alhamdulillahnya begitu. Ayo dong gue dalam melakukan ini, lu tonton gue ya gila, gue juga gak mau juga. Siapa tahu di video ini temen lu ada yang, Bang Dik, gue mau ngelakuin ini. Gokil bro. Asik. Kira-kira dari temen-temen lu ada gak yang bakal kayak gitu? Gue jamin sih 99,9% gak ada. Wih, kayak Lifebuoy membunuh kuman tuh, 99%. Pemikirannya ada, cuman buat ngelakuin hanya kayaknya gak ada. Tapi bagus kalau kayak gitu. Ya, bagus. Gue akuin gitu kak. Nah, kalau kayak sekarang kan mohon maaf. Untuk memulai eksistensi dia vulgar tuh berani. Patut disadari juga yang nonton sosial media ini bukan di kalangan 18 tahun plus ke atas. Betul, umum tuh artinya nggak ada batasan. Nggak ada batasan gitu kan. Kecuali orang tuanya misalnya ada apa sih nama pengaturan buat anak-anak. Oh iya, parenting control. Kalau itu bisa diituin, kalau enggak, semua bisa akses. Iya, tapi parenting control juga cuma mengakses handphone buat ngunci atau nggak ngunci doang. Yang di follow sama tuh anak kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Gitu. Jadi bukannya ini sih. Jadi ya kita lebih wise lah gitu. Ada orang-orang juga yang harusnya nggak layak melihat ininya kita gitu loh. Gitu. Ya benar. Bukannya kita berpikir ya suara gue, badan gue, body gue, baju gue, hidup gue, ya it's okay gitu, tapi paling nggak wise lah kita di negara Indonesia yang mengacu ke adab yang ketimuran, ya betul yang lebih sopan gitu, bukannya ini sih kita harus mempertahankan itu karena itu ciri khasnya Indonesia ya. Nah yang lo bilang tadi kan Indonesia ketimuran lebih sopan ya. Nah batasan sopannya deh,
Kalau menurut lu kayak gimana batasan sopannya? Dalam berpakaian. Ya berpakaian yang dilihat, oh ya udah ini orang rapi tapi sopan. Ya kayak gimana itu? Ya Sopan banyak misalkan sih, misalnya ya tertutup semua. tertutup semua. Gitu ya kan. Oke. Harus tahu batasan. Oh, gua dengan cara berpakaian ini tidak menimbulkan Meningkatkan hasrat gitu atau apa? Satu itu, terus berpikiran negatif tentang apa yang gue pakai, gitu ya kan. Tapi ya mau gue balik-balik lagi sih gitu ya, tergantung momennya atau kayak gimana. Kita sih nggak sebenarnya ya Mungkin mau aja silahkan. Kalau bisa gue tegasin ini kali ya, kalau misalkan cewek, misalkan kalau sekarang ya orang-orang bocah-bocah nyebutnya logo Tesla, Pak. Logo Tesla apa tuh? Belahan tete. Oh, baru tahu gue. Iya, jadi kan ini kan belahannya kayak logo Tesla gitu. Nah, mungkin logo Tesla jangan sampai kelihatan kali gitu ya. Sebenarnya kan kalau di belakang logo Tesla juga tuh. Bener juga. Berarti logo Tesla depan belakang jangan sampai ada yang kelihatan tuh. Jangan. Kalau bisa itu mungkin batasan sopan menurut lo kayak gitu ya? Iyalah, maksudnya yang sopan ini kan sebenarnya gini, itu menandakan bahwasannya orang ini punya harga diri dan image yang luar biasa. Gue jadi harus hati-hati juga sama dia dalam atau bicara, bercanda. Betul. Ketika berdiskusi kan, jadi akhirnya naikin derajat dan pride lu. Sama memudahkan laki-laki untuk berkomunikasi sama lu. Yes. Karena susah, Pak. Susah Pak. Ngejaga mata itu. Kalau misalkan, kalau lu ngasih lihat logo Tesla kan mengkilau ya logo Tesla itu. Ya kalau laki-laki normal sih wajar lah, gitu ya kan. Ya. Cuman kan, cuman kayak tadi yang tadi gue bilang, yang komplang itu, kenapa ya kan? Ya mungkin dengan yang tadi logo Tesla itu dia nggak terlalu pengaruh ya kan. Buat ya karena mereka punya interest yang beda kali gitu kan. Ya, mungkin kalau lagi ngumpul sama orang-orang yang lo tahu dia kayak gitu, ya udahlah gitu kan. Ya, jadi ya gue paham lo semua udah pada ngerti. Tapi ada ini loh, berita ini Bang Dik. Apa dong? Gue lupa namanya, tapi dia itu influencer, selebgram atau influencer gitu atau TikTok gitu, seleb TikTok gitu yang ikut umroh, kalau nggak salah apa itu ikut pengajian kaum akhwat, tapi ada satu orang yang cowok, dia pakai cadar gitu, terus udah gitu kayak yang apa ya diamini gitu, ya udah nggak apa-apa ikut aja dengan dia pakai cadar gitu. Nah itu tuh sempat akhirnya ditangkap guys karena dianggap penistaan agama. Gue lupa namanya siapa ya, ntar gue kasih lihat di sini ya. Nah jadi ya kita nggak tahu tujuannya dia apa kan, kadang-kadang mungkin masanya ironis Pak. Ironis masanya gini, dia kan menurut ajaran agama kita Islam ya, itu kan kaum yang dilaknat ya, tapi dia datang ke acara agama. Maksudnya ya apa ya, kontradiktif banget gitu, aneh gitu. Mungkin gue ngajak pengen ngarahin, ya udah lu harusnya udah gak kayak gini karena ini bertentangan gini. Mungkin bisa jadi, bisa nggak? Bisa biar lu sadar lah, harusnya lu gak kayak gini. Ya kalau gitu nggak usah nyamar dong. Harus jadi real aja gitu ya. Ya nggak usah nyamar dong kalau gitu. Kenapa lu nyamar pakai cadar, head dah. Ya. Itu kan sama, itu jadi kontradiktifnya. Kalau gue ngeliatnya sama kayak kasus Agus Buntung. Kok bisa ya? Iya, kok bisa gitu. Kok bisa ada orang buntung tapi melakukan pelecehan seksual gitu. Kok ada orang yang quote on quote dilaknat sama agama, tapi pengen mencerahkan diri dengan pengetahuan agama gitu kan. Aneh gitu. Nah itu sekarang tuh aneh-aneh kayak gitu tuh Pak. Ya itu balik lagi sih, pemahaman lu sama tujuan lu apa sih sebenarnya. Itu tuh kadang-kadang kan hidup harus punya tujuan juga bro, bener nggak? Tujuan itu tuh apa nih? Ya bermanfaat buat orang lain lah. Mantep bener ya, minimal sebisa mungkin kita berbuat baik lah gitu. Jangan berbuat yang nggak baik gitu kan, karena merugikan orang lain kan salah satu yang ya gue ya percaya banget hukum karma itu ada gitu ya. Aja kan. Koridor baik buat lo tuh apa? Koridor baik, jadi apakah baik menurut agama atau koridor baik menurut pemahaman misalkan feodalisme, baiknya tuh dalam apa? Kalau bentengnya. Kalau menurut gua ya, landasannya berbuat baik itu awalnya kan dari agama. Awalnya agama dari lo ya. Kan jadi kan koridornya agama. Agama itu sudah mengatur sedemikian mungkin gimana caranya kita menjadi orang baik. Oke. Nggak ada agama yang mengajarkan nggak mau jadi baik. Ya. Terus, nah, gua yakin juga waktu pendiri negara ini landasannya agama. Negara Indonesia. Yes.
ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak ada landasan agama mungkin nggak juga bisa ini, nggak bisa sampai sekarang gitu loh. Iya, karena lagian sebenarnya ya kalau misalkan kita maksudnya Pancasilais ya, mengerti maksud dari ketuhanan Maha Esa itu ada di nomor 1. Harusnya kegiatan kita sehari-hari juga tidak boleh keluar dari ranah agama, ya koridor agama, harusnya sih begitu ya. Ya memangnya harusnya baiknya kayak gitu, cuman memang gue sadari juga kadang-kadang kita bisa menciptakan dosa ya tanpa kita sadari. Ya, itulah gunanya kita berteman, bersosialisasi. Itu juga sih, gue juga paham juga bahwasanya gue juga banyak dosanya gitu, tapi kan kita harus ketika kita sadar itu, oh gue nggak boleh kayak gini, gue dosa gue juga banyak, masa juga harus nyiptain dosa lagi gitu kan. Gimana kehidupan gue nanti setelah ini? Kehidupan setelah ini tuh maksudnya meninggoy. Ya jangan meninggoy juga dengan kasar juga. Terus kehidupan setelah itu apa maksudnya? Ya pokoknya ya kalau misalnya di agama kita kan kehidupan setelah kita meninggal kan ada kehidupan lagi. Nah, jadi bekal untuk kehidupan itu ya. Betul. Tiap agama juga ngajarin kayak gitu sebenarnya. Betul. Dan emang gue yakin banget setiap agama mengasih pelajaran bahwasannya kita harus menjadi personal yang bagus, yang baik, person yang baik. Saya sangat sepakat akan hal itu karena saya juga berprinsip seperti itu. Gitu kan. Ya mungkin ya memang ya challenge-nya gitu kan. Kenapa sih misalnya pernah ada fungsinya setan apa? Fungsinya setan. Itu ada kalau nggak salah di podcast siapa gue lupa ya kan. Kalau ditanya fungsinya setan. Lah, sekarang semua yang diciptakan sama Tuhan itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya ya. Kenapa diciptain setan? Atau iblis ya? Lu masih nanya-nanya kan? Gue juga bingung soalnya. Emang harus ngundang ustadz kalau yang kayak gitu, Pak. Karena kalau gue jawab nanti jadi asbun. Asbun bener ya. Tapi bener juga ya. Kenapa terjadi diciptakannya? Maaf, iblis atau golongannya gitu ya, dengan golongannya setan kayak gitu-gitu kan. Ya, iya. Tapi lebih ngeselin lagi apa? Fungsi diciptakannya nyamuk. Coba, keuntungannya apa? Ya jadi nyedot darah-darah yang kita yang mampet. Lah banyak mudorotnya sih daripada positif. Ya iya. Betul lah. Coba jawab deh. Gue gatal dia tadi nyamukin. Fungsinya gini bro, ada positifnya apa? Ada perusahaan yang akhirnya bisa bikin anti nyamuk. Oh iya, terus dari itu dia bisa ngidupin berapa orang. Oh, dia bikin perusahaan. Nyamuk menciptakan lapangan kerja. Yes. Ah, itu fungsinya. Saya baru tahu. Bener nggak? Sekarang akhirnya terjawab. Sekarang akhirnya terjawab. Padahal gue asbun loh. Tapi masuk logika bro, bener nggak? Kalau nggak ada nyamuk, mungkin dulu nggak ada tuh namanya obat nyamuk bakar. Iya, obat nyamuk bakar, sovel, oles, yang elektrik, lotion gitu kan. Berarti apa manfaatnya adalah membuat antidot lah. Antidot. Biar kita nggak dinyamukin. Orang beli, perusahaan itu maju, ya mungkin akhirnya jadi ada manfaatnya tuh nyamuk. Tuh ya guys ya, jadi jangan terlalu ngomel-ngomel banget kalau ada nyamuk. Nyamuk manfaatnya apa sih? Lah, notabene gue tadi itu barusan. Gue juga sih sebenarnya. Jadi kan akhirnya ada ya lotion anti nyamuk, obat nyamuk bakar nyamuk. Tapi kita jadi spending, jadi keluar duit gara-gara nyamuk. Tapi bisa ngidupin berapa orang, berapa keluarga? Terima kasih nyamuk karena sudah menghidupkan banyak manusia. Bener nggak? Ya kan? Baru tahu lu kan jawabannya. Sama dokter, jadi ada profesi dokter gara-gara nyamuk bisa jadi. Nyamuk demam berdarah. Nah, iya. Rumah sakit full gara-gara pas musim DBD ya kan, apa? Ini gara-gara nyamuk. Kita kayak mengglorifikasi penyakit tau gak? Lu nanya asas manfaat. Iya sih, untung ada demam berdarah. Kalau enggak rumah sakit pada bangkrut. Masa gitu. Ini sih kan cuman ya juga ya gitu. Kenapa ada nyamuk? Cuma gue pikir-pikir ya kalau nggak ada nyamuk, nggak ada perusahaan yang bikin obat nyamuk bakar, nggak ada raket nyamuk. Iya. Tapi raket nyamuk berapa? Yang kita pikir ngeganggu, di sisi lain ya itu jadi menguntungkan, jadi ada antidotnya. Benar. Itulah benar. Jadi ada lapangan kerja baru, inovasi baru, otak manusia jadi berpikir, gimana caranya nih? Gitu kan. Saya nggak mau yang di lotion, mau gimana? Oh, semprot. Ada semprot. Wah, gila. Jadi otak manusia tuh, jadi nyamuk itu, ini stimulus otak manusia. Fungsinya itu guys ya. Sama kayak misalnya tikus, ya kan ada racun tikus. Iya. Lem tikus. Tikus juga anjing tuh. Tikus apa anjing? Oh iya bener juga. Jadi kan kayak gitu. Ada perangkat tikus yang dibuat kaleng. Kan udah kreatif akhirnya. Iya. Orang beli.
dari hasil itu orang bisa jadi ada punya nafkah. Jadi emang sengaja diciptakan masalah, ya kan? Biar kita tuh berpikir otaknya manusia tuh. Jadi menciptakan solusi. Ih, gitu. Lu baru kejawab nggak? Kejawab nggak kan? Kejawab. Padahal kejawab nggak? Oh, kejawab. Iya. Kejawab ngapain? Ya, makanya gue kirain gue dengerin tadi kejawab. Sebenarnya gue ngomongnya kejawab sih sebenarnya. Kurang B aja. Akhirnya kejawab, tapi bener. Setelah melihat apa yang terjadi sekarang. Makanya jadi kasihan orang dulu, Pak. Kenapa? Ya maksudnya belum ada baygon, belum ada racun tikus. Ya mereka cuma ngeluh doang. Kalau orang dulu itu setahu gue ya, pakai dia namanya kayak model dupa. Bukan. Ini apa? Nyamuk apa tikus? Nyamuk. Oh, nyamuk. Kalau nggak salah babal, namanya babal. Babal. Apa ininya nangka, tapi yang panjang tuh yang kecil. Nah itu dibakar. Tangkainya nangka. Oh bukan, kayak apa sih namanya? Babal itu dulu. Kalau zaman jadi nangka yang pentil. Lu jangan kalau ngomong pentil ya kayak gitu dong. Ya, oh ya maaf. Gue paham banget otak lu. Ini contoh yang kacau nih orang. Lah, jadi, sorry penyebutannya jadi yang muda lah gitu ya. Gue juga salah misalnya. Tapi emang sebutannya pentil sih, gue bingung juga. Kagak, maksudnya nangka buahnya. Loh, babal namanya babal. Jadi masih kuncup. Jadi modelnya kayak timun lah ya. Baru gitu. Kayak timun. Nah, itu dibakar, Bro. Oh. Itu buat ngusir nyamuk dulu. Baunya anyep dong ya? Ya, udah lupa gue baunya. Dulu ngalamin kayak gitu. Iya.